Memori 2022. Memasuki tahun 2022 yang disebut tahun harapan lepas dari pandemi COVID-19 telah membawa perubahan tatanan bermasyarakat dalam hal bebas pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Selanjutnya yang santer terdengar adalah pemulihan ekonomi dan mengejar keterpurukan selama 2 tahun dalam kelesuan perekonomian global akibat pandemi COVID. Lepas Lebaran 2022, walau masih dalam kelesuan perekonomian masyarakat, namun dinamika kehidupan terasa meningkat seiring upaya pemerintah membangkitkan kembali gerak laju roda pembangunan dengan aneka peristiwa dan kejadian mengisi ranah kehidupan. Bersamaan dengan itu, aroma politik pun ikut bergulir. Cerita pemilu 2024 menjadi ruang publik secara luas, dilengkapi dengan pernyataan kelompok tertentu untuk mendukung nama-nama yang dianggap punya nilai jual tinggi. Diramaikan pula dengan berbagai riset dari lembaga survei yang terus dilakukan menjadi konsumsi masyarakat dan media. Para pengamat, mantan pemimpin, politisi, dan ketua partai semua bicara seakan takut kehilangan kesempatan. Semua bentuk sarana media dimanfaatkan hanya untuk bicara mencari sosok pemimpin negeri ini. Pertengahan tahun 2022 dilengkapi pula dengan situasi cedera perasaan ketika berbagai kasus penegak hukum yang justru melanggar hukum, beragam kasus pada institusi Polri, para hakim, bupati, gubernur atau wali kota terlibat kasus korupsi dan gratifikasi, masalah keamanan, moral dan akhlak, sampai ratusan korban tragedi kemanusiaan, ditambah lagi dengan bencana alam, banjir di banyak daerah, dan gempa bumi. Semua rasa suka lepas dari pandemi COVID tenggelam dalam rasa pesimis dan duka cita. Berlanjut awal September 2022, penyesuaian harga BBM menjadi fenomena tersendiri dalam berbagai aktivitas terkait industri, perdagangan, perekonomian, dan transportasi di tengah isu pemulihan ekonomi. Meski pemerintah juga menggelontorkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk, maka segala suka duka kehidupan yang terjadi dalam perjalanan 2022 tidak hanya dirasakan oleh satu keluarga, namun menyentuh seluruh lapisan dan elemen masyarakat, yang kaya atau miskin, yang melarat atau berpangkat, sama saja. Dan semua orang di muka bumi pun membuhul harapan pada tahun baru 2023. Dan harapan itu selalu sama sebangun, lebih baik, lebih berhasil, lebih maju, lebih berprestasi, dan tentu saja berharap lebih sejahtera. Maka bila ada ungkapan jangan pernah berhenti berharap, tentulah harus diiringi dengan usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Begitulah 2022 akhirnya tutup buku dengan menyisakan catatan dan memori yang hanya akan jadi kenangan. Lalu apa harapan pada 2023?
Semua bidang dan lahan kehidupan hendaknya menjadi lebih baik, termasuk dalam tataran berbangsa dan bernegara. Orang bilang 2023 akan menjadi tahun berpolitik. Artinya dapat diperkirakan bicara soal politik akan merajalela dan mendominasi ruang kehidupan. Mulai dari kedai kopi sampai gedung dan hotel berbintang, mulai dari emak-emak, buruh dan pekerja, pengamat dan politisi, dari yang punya jabatan sampai pengangguran. Masalahnya, yang dibicarakan adalah kapling dan kursi untuk para calon orang-orang baik di legislatif maupun eksekutif. Orang bicara soal hak demokrasi dipilih dan memilih dengan mesin partai politik yang akan menderu keras dan mungkin membisingkan, karena semua merasa lebih baik, lebih hebat, lebih berwawasan, lebih populer, lebih merakyat, dan mungkin lebih banyak uang. Besarnya harapan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan mulai mengisi ruang publik pada 2023, dan muara akhirnya adalah Februari 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden. Selanjutnya, Pilkada Gubernur, Bupati, Wali Kota pada November 2024. Maka tidak perlu heran bila perjalanan 2023 akan diwarnai dengan pengulangan cerita dan adegan, juga gosip, rumor, janji, dan segudang mimpi akan bertabur di jagat media, dan tentu saja akan diramaikan dengan hoax yang menyesatkan. Akhirnya, segala duka di tahun 2022 akan ditenggelamkan oleh 2023 dengan euforia demokrasi sebelum dan sesudah pemilu 2024, dengan tahapan yang sudah dimulai sejak Juni 2022 dengan menelan biaya puluhan triliun rupiah. Selamat tinggal 2022. Meski ada ancaman resesi global, roda kehidupan harus tetap berputar. Ya, selamat datang 2023. Semoga pergantian tahun ini tidak membawa duka dan nestapa yang sama. Seraya bermohon pada Tuhan Yang Kuasa, 2023 membawa kebaikan bagi Indonesia, maju dan sejahtera untuk rakyat dan umat manusia di muka bumi. Selamat datang 2023. Semoga membawa semangat baru bagi Indonesia. Edi Prambudi, tim produksi N2S TV.